pengertian dari Deuteromycota adalah jamur yang belum diketahui cara reproduksinya secara seksual. Ciri-cirinya adalah 1. Multiseluler, 2. Sel mikroskopik, ketiga dinding dari zat kitin, keempat terbentuk spora secara vegetatif, kelima reproduksi secara spora aseksual, yang terakhir adalah bersifat parasit. Struktur pada jamur Deuteromycota atau biasanya disebut juga dengan jamur tidak sempurna (imperfect fungi) terdapat hifa, alternaria, conidium, phyllospora, dan claosporium. Cara reproduksi Deuteromycota. Reproduksi pada jamur ini dilakukan secara aseksual dengan membentuk konidia seperti jamur Asomycota serta menghasilkan hifa khusus yang disebut dengan conidiofor. Walaupun tidak mempunyai reproduksi seksual, namun rekomendasi genetiknya masih bisa terjadi sehingga disebut dengan paraseksualitas. Dua spesies Deuteromycota. 1. Candida albicans. Candida albicans merupakan jamur dari golongan Deuteromycota yang bisa menyebabkan infeksi oportunistik. Infeksi ini biasanya terdapat dalam kulit manusia, mukosa, dan organ yang ada dalam indera manusia. Kedua, Sclerotium rossi. Jamur ini bisa menyebabkan penyakit pada tanaman seperti batang busuk, layu, dan rebah kecambah. Jamur ini biasanya menyerang pada tanaman kacang tanah, kubis-kubisan, bawang, seledri, tomat, dan berbagai tanaman dari famili Cucurbitaceae. Dua spesies deuter. Yang pertama ada Helminthosporium oryzae yang merupakan contoh jamur parasit yang dapat merusak kecambah dan buah, serta dapat menimbulkan noda berwarna hitam pada daun dan inangnya, seperti pada tanaman padi dan jagung. Penyebaran penyakit ini disebabkan oleh benih yang terinfeksi, angin, serta bekas tanaman yang terserang. Ciri-ciri Helminthosporium oryzae adalah berwarna coklat, bersekat 6-17 mikrometer, berbentuk silindris, agak melengkung, serta bagian tengahnya agak melebar. Yang kedua ada Tinea versicolor, yang merupakan infeksi jamur pada kulit dalam jumlah yang normal. Tinea versicolor disebabkan oleh infeksi jamur Malassezia yang ditemukan pada permukaan kulit. Salah satu tandanya adalah warna yang tidak merata pada beberapa bagian kulit. Berikut merupakan pengertian dari lichens atau lumut kerak. Lumut kerak merupakan bentuk simbiosis dari jamur dan alga. Jamur yang bersimbiosis disebut mycobion, sedangkan alga atau ganggang yang bersimbiosis disebut phycobion. Berikut merupakan ciri-ciri dari lichens atau lumut kerak. Yang pertama merupakan bentuk simbiosis dari Asomycota dan Basidiomycota dengan alga biru atau alga hijau. 2. Habitat lumut kerak biasanya pada pohon, tanah, dan juga batu karang. 3. Bagian tubuh lumut kerak yaitu talus secara vegetatif mirip jamur dan alga. 4. Lumut kerak dapat bertahan dalam kekeringan yang cukup lama dan hidup kembali saat turun hujan. 5. Lumut kerak bereproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi dan soredium. Struktur tubuh lichens. Tubuhnya terdiri atas kelompok alga hijau biru dan jalinan hifa jamur yang dapat menyimpan air dan mempertahankan kelembapan. Permukaan atas dan bawah adalah lapisan pelindung hifa jamur yang terbungkus rapat. Tepat di bawah permukaan atas adalah alga yang terjalin dalam jaring hifa. Bagian tengah umumnya terdiri atas hifa jamur yang terjalin agak longgar. Jalinan hifa yang ada di lapisan bawah dilengkapi dengan rizoid untuk melekatkan diri pada tempat tumbuhnya, dan jalinan hifa yang ada di lapisan atas melindungi alga dari intensitas cahaya yang berlebihan.
Peranan deuteromicosa pada umumnya merugikan dan menyebabkan penyakit. Di antaranya yaitu 1. Tinea versicolor, penyebab panu pada kulit, 2. Epidermophyton floccosum, penyebab kaki atlet, 3. Microsporum, 4. Trichopiton, 5. Epidermophyton. Pada Microsporum, Trichopiton, dan Epidermophyton ini menyebabkan infeksi pada hewan atau biasa disebut dengan ringworm yang akan menginfeksi pada bagian bulu, kuku, rambut, dan tanduk atau bagian kulit. 9. Peranan lichens. Berikut ini beberapa peranan lichens yang menguntungkan. 1. Sebagai tumbuhan perintis. 2. Membantu siklus nitrogen. 3. Sebagai indikator lingkungan. 4. Jenis Usnea daespoga karena mengandung anti kanker dan Usnea misesminesis dapat dijadikan sebagai obat. 5. Jenis Rosella tintoria dijadikan sebagai bahan utama lakmus. Selain menguntungkan, lichens juga dapat merugikan karena dapat merusak batuan pada peninggalan sejarah.